nama saya Herdian Radityo dari kelas 2N Management. Di sini saya akan membahas hasil proposal yang saya buat berjudul Strategi agar penjualan di masa pandemi tetap stabil oleh PT Unilever Indonesia. Dalam bisnis internasional, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa kegiatan inti bisnis internasional. Di tengah pandemi COVID-19 ini, terjadi pelemahan ekonomi dan juga perdagangan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kesulitan atau hambatan dalam menjalankan kegiatan penjualan. Dibutuhkan inovasi serta upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kinerja perdagangan guna mendorong ekonomi dan kegiatan perdagangan, khususnya bisnis internasional yang melemah akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dalam melakukan studi praktik ini, penulis memilih PT Unilever Indonesia sebagai tempat studi praktek karena perusahaan ini telah memiliki banyak pengalaman dalam kegiatan bisnis internasional. Oleh karena itu, melalui proposal ini, penulis ingin menyampaikan hasil dari wawancara mengenai informasi mengenai PT Unilever Indonesia serta upaya yang dilakukan PT Unilever Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar kegiatan bisnis khususnya kegiatan penjualan tetap berjalan. PT Unilever Indonesia merupakan bagian dari kelompok Unilever, salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang barang kebutuhan dasar. Unilever merupakan usaha gabungan Inggris-Belanda, mempunyai kantor pusat yang berkedudukan di London dan Rotterdam, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 300.000 orang serta beroperasi di sekitar 75 negara. Pasaran utama Unilever adalah deterjen, pangan, dan barang kosmetika. Dalam skala dunia, merek-merek barang yang dihasilkan Unilever lebih dikenal para konsumen daripada nama Unilever sendiri. Berjuta-juta orang membeli margarin Blue Band dan Flora, es krim Cornello, Magnum, Lipton, dan bubuk deterjen dan sabun krim Omo, sabun Sunlight dan Lux, pasta gigi Pepsodent, Pond's, serta banyak lagi barang merek terkenal, tanpa sekalipun melihat nama Unilever. Unilever didirikan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1930 dan merupakan paduan antara Margarine Union dan negeri Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Sementara Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeep Fabrieken NV atau LZF. Pusat Unilever di dunia berada di dua negara, yaitu Inggris dan Belanda, sedangkan pabrik terbesar ada di Belanda. Untuk kantor pemasaran PT Unilever Indonesia berpusat di Jakarta, sedangkan wilayah timur berada di Surabaya. Unilever Indonesia Rungkut Surabaya secara resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1983 dengan nama Elida Gibbs. Kini, pabrik ini menjadi PT Unilever Indonesia Rungkut Factory atau biasa disebut Uli Rungkut. Visi perusahaan. Pertama, kami bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Keempat, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Kami selalu percaya akan kekuatan brand kami dalam meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang dan dalam melakukan hal yang benar. Semakin bertumbuhnya bisnis kami, meningkat pula tanggung jawab kami. Kami mengenali tantangan global seperti perubahan iklim yang menjadi kepedulian kita bersama. Mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari tindakan kami selalu menyatu dalam nilai-nilai kami dan merupakan bagian fundamental mengenai siapa diri kami.
Misi perusahaan. Pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Ketiga, menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dari segala proses. Keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Produk-produk perusahaan. Produk perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu home and personal care product and food and ice cream product. Contohnya yaitu sampo Lifebuoy, Vaseline, Sunlight, kecap Bango, Tango, dan lain-lainnya. There's a bird singing softly with one wing colored brightly. There's the rain, pitter patter. Does it matter? No. There's a way to be bolder. Strap me in. I'm a soldier. I'll be free when I'm running, oh. Hi, I'm Nevi, the planner for Walls Ice Cream Factory. I make sure Unilever fulfill the market demand with the right quantity at the right time. Saya merencanakan semua proses produksi dengan akurasi sesuai dengan standar Unilever global, sehingga permintaan pasar selalu bisa dipenuhi. Contoh nyatanya, setiap hari saya membuat jutaan anak Indonesia tersenyum menikmati es krim Walls favoritnya. Karena saya memastikan ice cream Walls diproduksi dan tersedia dengan jumlah yang tepat. I am Monica, Assistant of Procurement Operation Packaging Manager. I am the connector of Unilever and its supplier. Saya bekerjasama dengan tim planner, R&D, dan quality untuk memastikan supplier mengirimkan packaging material berkualitas tinggi dengan tepat waktu dan tentu saja dengan harga yang paling terjangkau. Selain itu, saya juga mengawasi agar supplier rekanan kami mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan peduli terhadap lingkungan seperti halnya kami Unilever. I'm Maruli, Manufacturing Excellence Coordinator for Unilever. I'm the guardian of manufacturing excellence. Saya bertanggung jawab memastikan bahwa proses produksi dalam pabrik HPCL dan SD berjalan dengan baik. Tidak hanya dari segi mekanik operasional, tapi juga yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. I'm here to promote a good way of working to reach the excellence. Saya memastikan bahwa produk Unilever seperti deterjen Rinso yang mampu membersihkan pakaian dari noda membandel akan terjaga dalam proses produksi, sehingga fungsinya benar-benar terbukti dan tidak kekurangan keampuhannya. Hi, I am Angga, Product Group Innovation Planner for Skincare. Saat pertama kali saya masuk Unilever, salah satu proyek saya adalah melakukan inovasi pada proses pengolahan limbah pabrik di Unilever. Sehingga air yang dihasilkan tetap bermanfaat bagi warga sekitar pabrik, dan inovasi juga dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia pada proses pengolahan limbah.
sehingga Unilever dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. I am the maker of efficient factory. I'm Berlan, Assistant Manager for Total Productive Maintenance for Unilever. I am the maker of good ways of working in factory. Saya memastikan proses pembuatan es krim memenuhi key performance indicator yang sudah ditentukan oleh Unilever Global, serta menjaga kualitas produk dan berkoordinasi dengan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Every day, I have other to do better than yesterday. I'm Herlina, Assistant Distribution Planning Manager. I play important role in delivering the goods from Unilever to our consumer hands. Melalui perencanaan distribusi produk yang matang, saya dan tim mengkonsenkan proses pengiriman barang yang dihasilkan manufacturer dengan jumlah dan waktu yang tepat. Saya memastikan ketersediaan produk-produk Unilever tersedia di seluruh penjuru Indonesia untuk dinikmati masyarakat. Hi, I'm Andrew, Logistic Manager Outer Island, Indonesia. I'm proud in what I do in Unilever. Saya menjadi bagian dari sebuah sistem distribusi center paling besar di Asia dengan teknologi tercanggih. Saya berperan penting di dalam memastikan bahwa semua produk kami hadir untuk bisa digunakan di seluruh penjuru hingga ke pelosok daerah Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat juga merasakan manfaat dari produk-produk Unilever. Beginilah supply chain menjadi bagian sangat penting bagi Unilever. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi, Kerja keras Keinginan untuk memberikan yang terbaik. Untuk konsumen Indonesia, Dari Unilever. we are proud of what we do. So join us. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keadaan pandemi COVID-19 setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Akar Unilever yang kokoh dalam budaya dan pasar lokal di dunia merupakan warisan yang tak ternilai dan menjadi pasar bagi pertumbuhan kami di masa yang akan datang. Unilever akan menyertakan kekayaan, pengetahuan, dan kemahiran internasional dalam melayani konsumen lokal, sehingga menjadikan Unilever perseorangan multinasional yang benar-benar multilokal. Keberhasilan jangka panjang Unilever menuntut komitmen yang menyeluruh terhadap standar kinerja dan produktivitas yang sangat tinggi, terhadap kerjasama yang efektif, dan kesediaan untuk menyerap gagasan baru serta keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Unilever percaya bahwa keberhasilan memerlukan perilaku korporasi yang berstandar tinggi terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat, serta dunia tempat kita tinggal. Inilah jalan yang ditempuh Unilever untuk mencapai pertumbuhan yang langgeng dan menguntungkan bagi usaha serta tercapainya nilai jangka panjang yang berharga bagi para pemegang saham serta seluruh karyawan Unilever. Yang pertama, di tengah pandemi ini, produk kebutuhan sehari-hari, terutama produk kebersihan diri dan rumah menjadi semakin penting bagi konsumen. Oleh karena itu, perusahaan tetap beroperasi untuk memastikan ketersediaan produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, saat ini Unilever Indonesia memutuskan untuk berfokus pada produk-produk inti. Unilever memprioritaskan SKU atau Stock Keeping Unit yang mendukung kesehatan dan kebersihan masyarakat Indonesia di tengah situasi seperti ini.
Saat ini konsumen juga membutuhkan produk kesehatan dan kebersihan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Salah satu contoh respon perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan melipat gandakan produksi hand sanitizer Lifebuoy sebanyak 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. Dalam waktu yang begitu singkat, kami menggenjot pasokan kami secara besar-besaran, mengakses kemasan baru, memproduksinya, dan akhirnya menghadirkan di pasaran, tidak semata untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Percepatan kapasitas produksi beberapa produk yang terkait dengan kesehatan dan juga kebersihan juga kami salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Seperti salah satunya adalah rumah sakit. Kami percaya semua pihak memiliki peran dan dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, inovasi menjadi fokus yang tak kalah penting. Contohnya melalui salah satu brand terbaru kami, yaitu Sahaja. Hanya dalam kurun waktu 6 minggu kami berhasil melahirkan terobosan baru berupa produk spray higienis. Produk ini menjawab kebutuhan umat muslim yang ingin tetap terus menjaga kebersihan dalam menjalankan ibadah. Mereka dapat menyemprotkan spray higienis saja ke perlengkapan sholat maupun sajadah mereka, lantas beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Kekuatan atau strengths. Yang pertama, strategi promosi pada produk PT Unilever yang efektif. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Ketiga, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori penting seperti face care, savory, and ice cream. Keenam, perencanaan baik dan kerja sama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang terakhir, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terjalani. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang kedua, jumlah karyawan yang tambun. Ketiga, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Keempat, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Kelima, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Keenam, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Dan terakhir, grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kesempatan atau opportunities. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Kelima, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang terakhir, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Ancaman atau threats. Yang pertama, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketiga, melemahnya daya beli konsumen. Keempat, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Terakhir,
rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Kesimpulannya adalah PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. PT Unilever termasuk perusahaan yang memproduksi produk yang disesuaikan dengan selera lokal. Visi dan misinya, PT Unilever terfokus pada consumer, customer, and community. Hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Dan misi menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Strategi yang dilakukan dan diterapkan PT Unilever Indonesia saat pandemi itu, perusahaan tetap beroperasi untuk memastikan ketersediaan produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Saat ini konsumen juga membutuhkan produk kesehatan dan kebersihan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dari analisis SWOT yang dilakukan terhadap perusahaan penghasil produk kebutuhan kontinual masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Unilever memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan penghasil produk kebutuhan kontinual masyarakat lainnya. PT Unilever selalu berinovasi dalam menciptakan sebuah produk serta terus melakukan pengembangan terhadap produk yang sudah ada. Sedangkan perusahaan lainnya cenderung mengikuti produk-produk yang sudah ada dan booming sebelumnya. Image yang sudah tercipta pun cenderung memiliki positif ke arah PT Unilever yang selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman serta memahami kebutuhan masyarakat modern yang kian konsumtif dan cenderung lebih selektif terhadap suatu produk yang akan dibeli. Karena di pasaran produk sejenis dapat diperoleh dengan berbagai merek yang cukup kompetitif dalam segi penjualan produknya karena kualitasnya pun bersaing. Lalu ada saran kami bagi perusahaan adalah perusahaan lebih meningkatkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan memperbaiki produk dari segi kualitas agar konsumen tidak mudah berpindah ke produk dari brand lain. Pendekatan terhadap konsumen sudah sangat bagus dengan memberikan stimulan-stimulan yang jarang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Perlu ada tindak lanjut maupun pengembangan inovasi-inovasi baru agar konsumen tidak merasa jenuh dan menghindari percontohan dari perusahaan pesaing. Selalu memperhatikan keamanan maupun kelayakan produk yang akan diberikan atau didistribusikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam bentuk, menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia atau sering disebut ISO, International Organization of Standardization.